Saya akan menjelaskan analisa biomekanik dan kinesiologi dari kegiatan menggosok gigi. Nah, yang pertama sekali, saya akan menjelaskan hasil dari analisis poin pertama yaitu sequence of movement yang terdiri dari bidang gerak, aksis, dan center of gravity. Berikutnya, ini adalah merupakan gambar ilustrasi dari kegiatan menggosok gigi. Analisa ataupun penjelasan yang saya dapat yaitu saat akan menggosok gigi, posisi shoulder dan elbow akan fleksi. Kemudian, saat akan menggosok sikat pada gigi, shoulder akan sedikit abduksi dan eksorotasi serta wrist akan fleksi dan pronasi dengan sedikit deviasi radial. Pada saat menggosok gigi dari atas ke bawah, wrist akan melakukan gerakan fleksi dan ekstensi. Dan untuk menggosok gigi bagian dalam, wrist akan tetap deviasi radial dan elbow akan bergerak fleksi berulang dengan kisaran derajat 135 hingga 170. Ini merupakan gambar ilustrasi dari center of gravity manusia pada saat menggosok gigi. Center of gravity manusia atau COG terletak di sekitar daerah perut atau pusat tubuh. Namun saat menggosok gigi, badan bisa tegak lurus atau condong ke depan sehingga bisa saja berada di depan dada letak center of gravity. Pada nomor 2 ini kita akan membahas tentang joint motion. Nah, di sini itu terdapat 3 sendi yang terlibat dalam upper limb joint yaitu shoulder joint, elbow joint, dan wrist joint. Di sini juga sudah saya paparkan gerakan fleksi, abduksi, eksorotasi dari shoulder. Elbow joint ada fleksi pronasi, dan wrist joint itu ada fleksinya pada bidang sagital dan aksis transversal serta ekstensi dan deviasi radial. Nah, berikutnya ini adalah muscle activity. Pada muscle activity ini terdapat shoulder joint, abduksi, eksorotasi, shoulder. Untuk poin 4 dan 5 yaitu tentang hukum Newton dan leverage. Hukum Newton yang dipakai yaitu hukum Newton 1, dan untuk leverage, ketika melakukan kegiatan gosok gigi, leverage mengacu pada cara kita menggunakan keuntungan mekanis untuk membuat gerakan dan gaya lebih efisien. Leverage itu ada pada jari. Saya akan menganalisis gerakan bulu tangkis yaitu gerakan smash pada biomekanik dan kinesiologinya. Yang pertama, pada fase awal bidang geraknya yaitu bidang gerak horizontal karena posisi kedua tangannya berada di atas, sedangkan lower extremity-nya itu posisinya diam. Aksisnya yaitu aksis vertikal
Dan terakhir, untuk center of gravity-nya yaitu tetap berada di 2 inci dari sakrum. Joint motion atau sendi mana saja yang terlibat, jenis sendinya, gerakan sendi yang terjadi, yaitu pada fase awal dengan tangan kanan gerak exorotasi shoulder, sendinya yaitu glenohumeral, humerus bergerak roll ke arah posterior dan grid ke arah anterior. Prime mover pada gerakan smash di bulu tangkis yaitu ada gerakan fleksi, tungkai bawah, yaitu hamstring. Sedangkan lengan diayun ke depan melibatkan otot deltoideus, pectoris major, biceps brachii, dan coracobrachialis. Untuk gerakan fleksi pergelangan tangan melibatkan otot flexor carpi radialis. Untuk otot sinergisnya, yaitu pada gerakan smash, setelah menekuk siku untuk smash akan ada meluruskan lengan. Itu ada peran otot sinergis pada otot triceps brachii. Otot antagonis pada gerakan smash yaitu menekuk siku untuk bersiap memukul kok. Kontraksi brachii biceps menarik lengan dekat dengan tubuh. Triceps brachii memainkan peran otot antagonis. Kontraksi tibialis anterior bergerak ke sisi depan, kaki bagian bawah dan berjinjit bersama-sama. Sementara pada saat ini yang bekerja itu gastrocnemius sebagai otot antagonisnya, yang bertanggung jawab untuk rileks dan mendukung tibialis anterior. Otot stabilizer pada gerakan smash yaitu otot quadriceps femoris karena menjaga stabilitas di bagian kaki itu sangat penting. Hukum Newton pada bulu tangkis adalah hukum Newton 2, di mana massa benda berhubungan dengan percepatan dan gaya yang diterapkan dan arah vektor percepatan sama dengan arah vektor gaya. Sebagai contoh, kecepatan dan percepatan koknya tergantung pada kecepatan dan gaya bagian terakhir dari tubuh, yaitu jari-jari dan ulna lengan yang digunakan pada saat kontak yang kemudian menentukan arah benda selama proses ini. Leverage pada bulu tangkis yaitu mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah pengungkit jenis kedua karena beban berada di antara titik tumpu dan titik biasa.